Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube Lowongan Kesehatan, channelnya para pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan. Pada video kali ini aku akan membagikan informasi kepada teman-teman semua mengenai informasi lowongan yang ada di Rumah Sakit Paru Sidowangi. Dan untuk mengetahui apa saja informasinya, mari kita simak video ini dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini tentunya dapat berkembang dan dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi. Oke guys, kita akan langsung saja untuk informasi lowongannya. Untuk informasi lowongannya, silahkan teman-teman langsung masuk saja ke website dari RS Paru Sidowangi. Nah, websitenya ada di sini ya, teman-teman. Nanti ketik saja di RS Paru Sidowangi, nanti akan muncul tampilan seperti ini, atau teman-teman tinggal klik saja yang paling atas. Nah, di sini ada website di rspsidowangi.org, atau teman-teman tinggal mengklik saja link di deskripsi video ini. Kita sudah menyediakan untuk linknya, nanti teman-teman tinggal klik, nanti akan langsung masuk ke websitenya. Nah, untuk websitenya seperti ini guys, jadi teman-teman tinggal klik saja, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk informasinya ada di mana? Silahkan untuk informasinya, silahkan teman-teman bisa langsung saja scroll ke bawah. Nah, untuk informasi lowongannya ini bisa teman-teman scroll, kemudian nanti akan muncul tampilan yang paling bawah seperti ini. Ini ada artikel. Nah, ini teman-teman tinggal klik saja untuk artikel yang paling atas. Ini adalah lowongan kerja di RS Sidowangi. Nah, ini ada informasi lowongannya apa saja, kita akan membahasnya satu persatu guys. Nah, untuk informasi lowongannya sendiri, ini ada formasi yang dibutuhkan, ada berapa. Yang pertama ada dokter spesialis paru, kemudian di sini ada dokter subspesialis bedah torak. Ini ada kualifikasi pendidikannya juga ya, S2 spesialis paru, S2 spesialis bedah. Kemudian selanjutnya ada spesialis dasar, ini ada S2 spesialis dasar. Kemudian di sini yang selanjutnya untuk formasi selanjutnya ada perawat. Ini perawat ada dua guys, jadi ada perawat S1 dan perawat D3 ya. Dan di sini untuk kualifikasinya tentunya S1 dan D3 keperawatan. Kemudian yang selanjutnya ini ada asisten apoteker. Untuk asisten apoteker sendiri adalah D3 farmasi. Kemudian penata radiologi, ini ada D3 radiologi. Kemudian yang selanjutnya ada bidan. Untuk bidan sendiri ini D3 kebidanan. Untuk selanjutnya ada lowongan untuk penata anestesi, ini D3 atau S1 anestesi. Kemudian yang selanjutnya ada SMK, ini untuk tata boga. Kemudian untuk tenaga teknik informatika. Nah, di sini untuk informatika sendiri ini yang dibutuhkan ada sebanyak 2 orang. Dan untuk persyaratan umumnya sendiri, ini untuk persyaratan umum ini bisa teman-teman lihat. Untuk persyaratan umumnya sendiri hampir sama ya dengan persyaratan-persyaratan yang lainnya. Dan untuk persyaratan umumnya sendiri, ini untuk persyaratan umum ini pendidikan dokter spesialis, kemudian ada dokter S1 keperawatan, nurse, kemudian memiliki SDR yang masih berlaku, tentunya lulusan perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B. Kemudian untuk nilai IPK ini ada 2,75 minimal ya. Yang selanjutnya memiliki pengalaman kerja di bidangnya minimal 1 tahun. Jadi teman-teman yang sekiranya nggak ada pengalaman, dicoba aja, kali aja lolos ya. Kemudian ada selanjutnya adalah memiliki sertifikat pelatihan kamar bedah, instrumen bedah atau lainnya yang terkait dengan kamar operasi. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Kemudian untuk tahapan rekrutmennya sendiri, ini adalah silakan teman-teman untuk mengisi link ya, atau pendaftaran dari tanggal 20 sampai 22, jadi dari kemarin sampai besok. Jadi teman-teman silakan simak video ini biar teman-teman tidak salah dalam mendaftar. Nah, untuk berkas yang harus teman-teman bawa, jadi nanti teman-teman mendaftar dulu, kemudian setelah teman-teman lolos, nah nanti untuk kelulusan ini nanti teman-teman akan diumumkan di Instagram, kita akan bahas di akhir saja. Nah, untuk yang teman-teman harus bawa ke pegawaian langsung ya, ini ada surat lamaran yang tertulis secara tertulis ya, ditujukan kepada direktur dengan bermaterai, kemudian fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir, kemudian kartu tanda penduduk atau KTP sementara, kemudian selanjutnya ada daftar riwayat hidup. Kemudian selanjutnya ada surat keterangan kepolisian atau SKCK, kemudian pas foto 4x6 sebanyak 3 lembar untuk diserahkan langsung. Kemudian ada surat tanda registrasi, kemudian surat keterangan sehat dari dokter terbaru, dan sertifikat terkait yang dibutuhkan oleh rumah sakit. Dan untuk seleksi administrasi sendiri ini dari tanggal 24 sampai tanggal 25 Januari. Kemudian untuk pengumuman hasil seleksi ini tanggal 26 Januari. Kemudian tes MPPI ini tanggal 27 Januari 2022.
Dan tes wawancara MPPI ini tanggal 28 Januari 2022 dan wawancara kompetensi bidang tanggal 31 Januari dan 2 Februari 2022, dan untuk pengumuman hasil akhirnya ini tanggal 4 Februari 2022. Dan untuk lain-lain ini bisa teman-teman lihat ya. Nah, untuk lain-lain ini keputusan panitia tidak bisa diganggu gugat dan di sini adalah bersifat mutlak. Dan peserta yang lulus seleksi administrasi ya, ini yang sudah mengisi dan lolos, nanti silakan teman-teman bisa membawa dokumen yang dipersyaratkan di bawah kepegawaian Rumah Sakit Paru Sidowangi Provinsi Jawa Barat sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadi teman-teman ini sudah ada ya untuk berkas lamarannya, ini yang harus dibawa. Dan teman-teman silakan membawa nanti jika lolos membawa untuk berkasnya tanggal 24 dan 25 di RS Paru, yaitu di bagian kepegawaian. Dan di sini pendaftaran tidak dipungut biaya apapun, dan nanti peserta yang lolos dan dinyatakan lulus seleksi akan diinformasikan melalui Instagram dari RS Paru Sidowangi. Nah, di sini sudah masuk di RSP_Sidowangi, dan di sini juga sudah ada pengumuman lowongannya tetapi tidak lengkap. Jadi teman-teman silahkan bisa langsung saja untuk mengunjungi Instagramnya atau websitenya di sini, karena pendaftarannya yang lengkap di websitenya. Nah, kita akan masuk langsung ke season 2, yaitu untuk tahap pendaftarannya gimana. Untuk pendaftarannya sendiri ini silahkan teman-teman bisa langsung mengetikkan saja di sini ya, di bit.ly garis miring _RS Paru, dan kita sudah masuk. Untuk linknya ya seperti ini, nanti pendaftaran calon pegawai non PNS kontrak Rumah Sakit Paru Sidowangi Provinsi Jawa Barat. Ini ada nama, alamat, kemudian NIK, kemudian jabatan yang dilamar, kemudian kualifikasi pendidikan, kemudian ada asal perguruan tinggi ya. Cuma seperti itu saja, tidak ada mengupload untuk dokumennya, karena nanti dokumennya akan dikirimkan secara langsung di sana ya teman-teman semua. Jadi teman-teman silahkan diisi terlebih dahulu ini, kemudian setelahnya tinggal kirim saja. Nah, nanti teman-teman jika lolos di sini, teman-teman akan diumumkan di Instagram dari RS Paru Sidowangi. Nah, seperti itu saja untuk informasi lowongan di Rumah Sakit Paru Sidowangi, dan semoga informasi kali ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan informasi atau memberikan manfaat buat teman-teman semua. Dan mungkin cukup sekian saja video kali ini, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan nyalakan notifikasinya karena teman-teman tidak ketinggalan info update dari lokal kesehatan dan channel Mendiri. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next video, bye bye.